Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanan yang halal adalah makanan yang berasal dari sesuatu yang halal atau mubah jatianya dan sah kafiahnya. Yang dimaksudkan halal atau mubah jatianya adalah terbebas dari keharaman sisi dan materialnya, serta diizinkan syarat untuk dimakan atau dikonsumsi. Sedangkan sah kafiahnya adalah benar tata cara pencarian dan perlakuannya. Jika jatianya halal atau mubah tetapi kafiahnya tidak sah, maka hukumnya menjadi haram. Misalnya, hewan atau buah atau bahan lainnya yang halal jatianya boleh atau halal dikonsumsi jika didapat dengan cara yang benar. Di samping ada yang harus benar pula perlakuannya. Misalnya ayam adalah hewan yang halal jatianya, akan tetapi boleh dimakan dengan dua syarat, yakni yang pertama diperoleh atau dimiliki dengan cara yang sah atau hak, dan yang kedua diperlakukan atau disembelih sesuai aturan syara. Jika diperoleh dengan cara mencuri atau tidak disembelih dengan secara syar'i, maka hukum memakannya menjadi haram. Sedang jika jatinya haram, maka tetap haram meskipun kafiahnya benar. Misalnya hewan-hewan yang haram jatinya seperti babi dan anjing, tetap haram dikonsumsi meskipun diperoleh secara benar atau disembelih secara syar'i. Minuman keras dan narkoba, narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya tetaplah haram meskipun dibeli dengan uang yang halal. Adapun makanan yang baik adalah makanan yang suci dan tidak najis, layak dikonsumsi dan tidak menjijikkan, sehat dan tidak mengandung penyakit, aman dan tidak membahayakan. Kebalikan dari makanan yang baik adalah makanan yang buruk, yakni makanan yang najis, menjijikkan, mengandung penyakit atau berbahaya. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ciri orang yang beriman adalah kehati-hatiannya dalam masalah halal dan haram. Rasulullah SAW sangat selektif dalam masalah ini. Beliau tidak akan memakan suatu makanan sehingga yakin betul kehalalannya dari semua sisi. Pernah suatu saat Ummu Abdillah, istri Abu Musa al-Asy'ari, mengirimkan segala susu kepada beliau untuk berbuka puasa. Dan waktu itu siang terasa panjang dan sangat panas. Tetapi beliau mengembalikan kepadanya sambil menanyakan melalui utusan Ummu Abdillah. Rasulullah SAW bertanya, dari manakah kamu memperoleh susu ini? Jawab Ummu Abdillah melalui utusannya, dari kami milikku. Beliau masih mengembalikannya lagi. Rasulullah SAW kembali bertanya, dari mana kamu memperoleh kambing itu? Jawab Ummu Abdillah melalui utusannya, aku membelinya dengan uangku sendiri. Mendengar jawaban ini, barulah beliau mau menerimanya. Pada keesokan harinya Ummu Abdillah datang sendiri kepada Nabi Muhammad SAW untuk minta konfirmasi. Ummu Abdillah bertanya, wahai Rasulullah, kemarin aku mengirimkan susu kepadamu sebagai wujud perhatian kepadamu lantaran siang terasa panjang dan sangat panas, tetapi engkau mengembalikannya melalui sunnahku. Rasulullah SAW menjawab, bidzalika umirati rusulu alla naqula illa thayyiban wala na'mala illa shalihan. Untuk itulah para rasul diperintahkan agar kami tidak memakan selain makanan yang baik dan tidak mengerjakan selain amal soleh. Hadis Al-Qubrani. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara halal dan perkara haram memiliki dampak yang berlawanan terhadap kepribadian seseorang, yakni perkara halal berdampak positif dan perkara haram berdampak negatif. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim, dijelaskan bahwa halal atau haramnya makanan yang dikonsumsi seorang akan berdampak pada keadaan hatinya, baik atau buruknya. Yang kemudian baik atau buruknya hati yang berpengaruh terhadap baik atau buruknya perilaku dan perbuatan. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam penetapan hukum halal atau haram terhadap suatu makanan, di antara kriteria utamanya adalah masalah baik atau buruknya. Pada prinsipnya, segala yang baik atau ibadah itu dihalalkan dan segala yang buruk atau baik itu diharamkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yuhillullahu at-thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Dan Dia Allah menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Quran surat Al-A'raf ayat 157. Majelis Ulama Indonesia MUI menjadikan kriteria baik poin sebagai salah satu persyaratan
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2015 tentang jaminan produk halal. Undang-undang tersebut kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Cipta Kerja, bahwa produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di wilayah Republik Indonesia wajib bersertifikat halal. Pemberlakuan kewajiban bersertifikat halal secara resmi akan dimulai pada 17 Oktober 2026. Oleh karena itu, Kementerian Agama Republik Indonesia bersama para pemangku kementerian lainnya menggelar kampanye wajib sertifikat halal 2026 serentak di 1.121 titik se-Indonesia di berbagai kabupaten kota. Kewajiban sertifikat halal pada 17 Oktober 2026 akan dimulai untuk makanan, minuman, sembelihan atau jasa penyembelihan, bahan baku, bahan tambahan pangan dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa mengkonsumsi makanan yang halal dan baik sebagai upaya untuk memiliki hati yang bersih, pikiran yang jernih dan perbuatan yang baik. Dengan makanan yang halal dan baik, semoga kita semua diberikan kesehatan jiwa dan raga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi wa kafa wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli al-wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim. Wa la mu'allallaha amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati wa salami ala nabiyil karim wa qala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fa'anna al bala wal bala wal waba wal fasya wal munkar wal bagh wa syuqal mutarifa wa syadida wal minham ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassa wa min buldanil muslimin 'amma innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum